Ya, baiklah pemirsa Pal TV untuk membahas lebih lanjut terkait kesiapan Sumatera Selatan menuju Provinsi Health Tourism atau wisata kesehatan di tahun 2026. Saat ini kita sudah terhubung bersama Bapak Dila Pratiyuda Sayangbati selaku Pejabat Pariwisata sekaligus Pembantu Direktur 1 Poltek Par Palembang. Halo, selamat siang Pak Dila. Selamat siang. Baik, apa kabarnya hari ini Pak Dila? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Mbaknya Baik. gimana? Baik, Alhamdulillah sehat juga dan tentunya semangat ya Pak Dila ya. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pak Dila, untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini, bagaimana Anda melihat potensi Sumatera Selatan untuk mengembangkan health tourism pada tahun 2026 mendatang? Dan apa saja ini keunggulan yang bisa menjadi daya tarik utama di Sumatera Selatan ini Pak, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, kalau menurut kami, kalau kita bicara health tourism ini selaras dengan apa namanya yang sudah diagendakan oleh pemerintah pusat. Terutama kemarin kan Pak Presiden sudah resmikan tourism di Sanur. Artinya ini selaras dengan program di pemerintahan pusat. Nah, menurut kami kalau Sumatera Selatan sendiri itu sudah sangat luar biasa dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, ini sudah sangat mendukung kesiapan Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang untuk eh, menyongsong atau menerapkan wellness tourism atau health tourism ini sendiri di Sumatera Selatan. Yang perlu diperhatikan mungkin peningkatan kualitas pelayanan. Karena kalau kita bicara well tourism, kita bicara pelayanan dari sisi sumber daya manusianya memang eh, kita harus menciptakan SDM khususnya di rumah sakit untuk memiliki sentuhan-sentuhan hospitality, sentuhan-sentuhan keramah-tamahan sehingga orang yang datang ke rumah sakit itu harapannya dengan pelayanan yang baik itu imunitasnya meningkat dan dia sudah semakin lebih. Yang kedua Oke. mungkin dari teknologi. Ya, teknologi ya kita juga harus melihat perkembangan zaman di mana sekarang ini banyak sekali teknologi yang sangat mendukung terkait pengobatan bagi kesehatan masyarakat. Oke, baik. Nah, Bapak sendiri untuk menyinggung masalah teknologi, Pak, di zaman yang maju saat ini di dunia teknologi, apakah nantinya akan ada teknologi ataupun rumah sakit yang bertaraf internasional akan kita kerjasamakan itu, Pak? Ya, harapannya begitu karena memang kalau kita bicara apa namanya perkembangan zaman kolaborasi sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya yang mensupport terkait eh, kemajuan teknologi dan pelayanan kepariwisataan, ya harus ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait gitu. Oke, baik. Dan sebelum kita beranjak untuk berkaitan dengan rumah sakit bertaraf internasional, nah, kalau untuk dari sisi fasilitas kesehatan sendiri yang ada di Sumatera Selatan khususnya, apakah Sumatera Selatan ini sudah memenuhi standar untuk bersaing dengan daerah dalam mengembangkan kesehatan medis dan non-medis, Pak? Kami rasa dengan munculnya rumah sakit di khususnya Kota Palembang, Sumatera Selatan saya kira mampu gitu ya. Khususnya Kota Palembang ini rumah sakitnya sudah tarafnya sudah luar biasa sebenarnya. Tinggal ditingkatkan dari sisi pelayanannya, kemudian sentuhan-sentuhan hospitality-nya supaya well tourism itu bisa berjalan dengan baik. Nah, malah kalau bisa dipaketkan karena kita bicara kesehatan itu nggak hanya dari sisi medisnya saja, Mm-mm. tapi dari sisi psikologis, nutrisi dan lain sebagainya. Dan Palembang, Sumatera Selatan terkenal dengan kulinernya yang sangat luar biasa variasinya. Betul, betul. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan tantangan, Pak, apa ini saat ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh Sumatera Selatan menuju health tourism di tahun depan, Pak? Tantangannya pertama seperti yang saya sampaikan di awal bahwa SDM menjadi kunci yang sangat penting. Setelah itu teknologi, karena memang kesehatan ini sekarang banyak sekali teknologinya sangat cukup pesat kemajuannya. Ini memang dibutuhkan kolaborasi dua ini. Kesiapan SDM-nya dalam menerima pasien atau orang-orang yang ingin berobat dan lain sebagainya,
dan kemudian teknologi yang digunakan itu harus tepat guna sesuai dengan perkembangannya. Oke, baik. Berarti tantangan yang dihadapi oleh Sumatera Selatan saat ini adalah sumber daya manusianya sendiri dan tentunya untuk menghadapi teknologi yang akan datang ya Pak ya. Nah, kita lihat kalau untuk Sumatera Selatan ini kan sumber daya alamnya ini sangat melimpah dan meningkat ya Pak ya. Nah, kalau untuk pemanfaatan dari sumber daya alam seperti pemandian air panas ataupun air terjun, ini untuk mendukung wellness tourism sendiri itu bagaimana Pak? Nah, itu tadi. Jadi kesehatan itu nggak hanya secara medis saja, tapi secara psikologis bagaimana kita mengemas paket bahwa orang yang datang ke Sumatera Selatan itu, khususnya Kota Palembang, bisa dipaketkan karena keindahan alam di Sumatera Selatan ini nggak kalah baiknya dengan daerah-daerah lain itu ya. Tinggal bagaimana kita mengemas itu dengan baik. Itu akan sangat menunjang gitu ya. Itu akan sangat mendukung, tinggal kita kolaborasikan, kita sinkronisasikan supaya itu menjadi paket yang menarik, paket yang utuh terkait kesehatan. Oke, baik. Pak Dila, kalau untuk berbicara dari segi infrastruktur sendiri, untuk infrastruktur pendukung seperti transportasi, akses ke destinasi, lalu juga kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia sendiri pariwisata khususnya ini sudah memadai untuk menerima wisatawan kesehatan? Kalau saya lihat, kalau tantangannya itu yang berikutnya, kalau untuk ke daerah penunjang, Hmm? itu aksesibilitas. Jadi memang bagaimana kemarin Pak Gubernur sempat eh, berkunjung ke sana kemari, yang ternyata aksesibilitasnya memang agak kurang memadai, sehingga ini menjadi tantangan lain, bahwa infrastruktur itu juga sangat menunjang untuk kita mengkolaborasikan, mensinkronisasikan, mengintegrasikan dengan tempat lain untuk menjadi full package yang menarik. Gitu. Oke, nah kalau untuk sumber daya manusianya sendiri, apakah nanti pemerintah menyediakan pelatihan atau uji kompetensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sendiri, Pak? Nah, inilah salah satunya kenapa Poltekpar Palembang itu berada di Sumatera Selatan, Hmm? begitu ya. Jadi dia dengan Tridharma perguruan tingginya untuk mempersiapkan SDM khususnya untuk sentuhan-sentuhan hospitality. Tetapi untuk tenaga medis kesehatannya, saya yakin Unsri maupun kampus lain ini sudah sangat luar biasa begitu ya. Tapi untuk SDM tentang sentuhan pariwisataan itu kami hadir untuk penguatan kapabilitas eh, terkait bagaimana sih melakukan pelayanan yang baik Oke, begitu baik. terhadap pengunjung yang datang di Sumatera Selatan maupun Palembang. Baik, Pak Dila. Lalu bagaimana ini Pak strategi promosi yang dilakukan yang khususnya ini sungguh ideal agar health tourism di Sumatera Selatan ini menarik wisatawan domestik maupun mancanegara ini, Pak? Pertama, di internal ya kita harus pastikan dulu bahwa kita siap gitu ya. Kita siap untuk menerima itu. Yang kedua, tentunya ya berkolaborasi dengan pusat dan melakukan strategi promosi dengan membuat packaging-packaging, karena kalau kita lihat tetangga sebelah kita, tetangga negara kita itu mereka membuat package-package yang cukup menarik. Jadi bukan hanya mereka berobat, tapi mereka mendapatkan wellness-nya dari sisi psikologi, apakah itu dengan pelayanan hotelnya, akomodasinya, ataukah pelayanan nutrisinya maupun pelayanan kesehatan secara psikologi, itu meningkatkan imunitas dari apa para wisatawan yang akan berobat begitu. Oke, baik. Nah, Prinsipnya itu baru kita melakukan kolaborasi untuk melakukan promosi-promosi. oke, baik. Melakukan kolaborasi terlebih dahulu ya, Pak ya. Baik, lalu ini bagaimana Pak? Menurut Pak Dila sendiri selaku pejabat pariwisata yang ada di Sumatera Selatan, menurut Bapak ini layanan kesehatan apa yang paling potensial untuk dijadikan produk unggulan health tourism di Sumatera Selatan? Eh, Kalau menurut kami produk unggulannya ini kan eh, wisata kubro ini, wisata religi ini yang ada di Palembang ini sangat luar biasa. Itu bisa menjadi nilai jual, bahwa mereka eh, tidak hanya bisa mendapatkan kesehatan secara medis, tapi mereka juga bisa mendapatkan kesehatan secara mental, dengan dia bisa melakukan wisata-wisata religi itu untuk menenangkan jiwa, menenangkan pikiran,
supaya kondisi kesehatannya bisa menjadi lebih baik. Oke, baik. Tentunya wisata religi ya Pak ya. Baik Pak Dila, apakah rencana health tourism ini sendiri di Sumatera Selatan bisa berdampak pada meningkatnya ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan PAD Sumatera Selatan Pak? Oh tentunya, karena sektor pariwisata ini yang nanti mungkin dikemas dengan health tourism, Hmm? itu kalau mendatangkan orang, itu pergerakan orang itu pasti akan meningkatkan perekonomian, gitu ya. Apakah itu dari transportasi, kulinernya, akomodasinya, sampai ke tukang parkir pun di tempat-tempat wisata yang nanti mungkin akan dikunjungi, seperti tadi wisata kubur, religi dan sebagainya itu pasti akan sangat signifikan pengaruhnya, akan sangat Oke, baik. cukup baik mendongkrak di daerah Sumatera Baik. Selatan begitu. Baik Pak Dila, untuk terakhir ini Pak, boleh closing statement dari Bapak sendiri, harapan ke depan, himbauan ataupun juga rekomendasi yang bisa Bapak berikan kepada pemerintah daerah agar rencana ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi dapat berjalan efektif dan juga berkelanjutan. Silakan Pak Dila. Baik, terima kasih. Jadi pertama kembali lagi kita siapkan SDM yang mumpuni dalam menerima kunjungan wisatawan khususnya wellness atau health tourism ini sendiri dengan sentuhan-sentuhan hospitality-nya. Dari sisi medis tentunya kita membutuhkan tenaga-tenaga medis yang memang mempunyai kapasitas, kapabilitas terkait medis itu sendiri. Yang ketiga terkait penggunaan teknologi yang memang notabene sudah tidak dapat dipungkiri ini sangat sangat penting untuk memberikan pelayanan medis yang lebih baik lagi. Yang berikutnya adalah kolaborasi antar UPTD maupun dengan kolaborasi dengan pusat dan tentunya infrastruktur yang memadai untuk bisa mengakses tempat-tempat lain untuk mempaketkan sebuah paket wellness tourism itu menjadi lebih komplit gitu. Oke, baik, terima Mungkin itu kasih. yang bisa kami Baik, sampaikan. baik, terima kasih Pak Dila selaku Pejabat Pariwisata Sumatera Selatan sudah bergabung bersama kami dan semoga Sumatera Selatan nantinya ini menuju health tourism di tahun 2026 berjalan dengan lancar dan diharapkan juga dapat meningkatkan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan serta juga meningkatkan PAD Sumatera Selatan. Sekali lagi terima kasih Pak Dila selaku Pejabat Pariwisata Sumatera Selatan. Selamat beraktivitas kembali.